Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada bulan Syawal dan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada bulan Ramadan. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Syawal, seorang muslim dianjurkan untuk semakin meningkatkan ibadah dan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, amalan pada bulan Ramadan tidak hanya berakhir di bulan puasa saja, namun terus berkelanjutan dan ditingkatkan pada bulan Syawal. Terdapat 7 amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Syawal. Yang pertama adalah bertakbir. Membaca takbir sama juga dengan berzikir. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam bertakbir selama dalam batas yang wajar. Takbir terbagi menjadi 2 macam, yakni takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal adalah pembacaan takbir yang tidak terikat oleh waktu, sehingga dianjurkan untuk dilakukan sepanjang malam, seperti takbir di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan takbir muqayyad adalah takbir yang berbatas waktu, seperti pembacaan takbir setiap selesai salat 5 waktu selama hari raya Idul Adha dan hari tasyrik 1, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kedua adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, amalan penting di bulan Syawal tentunya ada 6 hari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang pernah mendengar sabda Nabi SAW, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia telah berpuasa seolah-olah berpuasa setahun penuh. Dengan keutamaan puasa 6 hari ini di bulan Syawal ini tentunya akan merugi bila seorang muslim tidak memanfaatkannya. Salah satu keistimewaan bulan Syawal ini, dengan hanya mencukupkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal membuat kamu mendapatkan pahala seakan berpuasa setahun. Umat Islam seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Yang ketiga, silaturahim di bulan Syawal. Bersilaturahim merupakan salah satu ibadah yang tidak asing lagi di bulan Syawal. Salah satu amalan penting di bulan Syawal ini biasanya dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti mudik ke kampung halaman, saling berkunjung, saling bermaaf-maafan dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman. Namun demikian, silaturahim di masa pandemi ini dapat diakali dengan berbagai macam teknologi, dengan berbagai macam aplikasi. Kita umat Islam bisa saling bermaaf-maafan lewat video call, lewat conference, dengan keluarga, dengan sahabat, agar apa? Agar tidak terhindar dari virus corona. Apalagi banyak juga orang yang tidak bisa mudik karena pembatasan sosial berskala besar. Yang keempat adalah itikaf di bulan Syawal. Melakukan itikaf atau berdiam diri di masjid merupakan salah satu amalan penting di bulan Syawal. Maksudnya berdiam diri ini tentunya bukan hanya berdiam diri saja, berdiam diri diam di masjid saja, tidak melakukan apa-apa, Namun diam di sini adalah diam dalam melakukan amalan-amalan ibadah, selama iktikaf, dengan cara misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, melaksanakan sunat, membaca Al-Quran, dan banyak hal lainnya. Iktikaf tidak hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadan, iktikaf juga dapat dilakukan di bulan Syawal.
Apabila pada bulan Ramadan kamu tidak sempat melaksanakannya, khususnya jika dilakukan untuk mengganti iktikaf ya, yang terlewat dan tidak tersempat dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang kelima adalah salat malam, ibadah sunnah lainnya ya, salat malam dan ibadah sunnah lainnya. Ya, tentunya di bulan Ramadan menjadikan umat Islam terbiasa melaksanakan berbagai ibadah sunnah. Hal ini tentunya harus tetap dijaga pada bulan-bulan setelahnya, termasuk di dalamnya bulan Syawal ya, seperti halnya melakukan sholat malam yang dikenal pada bulan Ramadan itu sebagai sholat tarawih, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang kembali ke dalam fitrahnya dengan memperbanyak ibadah, sehingga seakan-akan apa yang kita lakukan ya seperti seolah-olah puasa sepanjang tahun. Itu yang kelima. Yang keenam adalah bersedekah di bulan Syawal. Amalan sunnah selanjutnya yang dilakukan di bulan Syawal adalah bersedekah. Selain mendapatkan pahala yang berlimpah, sedekah juga ternyata memiliki manfaat lain untuk diri kita. Diketahui sedekah mampu meningkatkan rasa empati seseorang, menghindarkan diri dari sifat pikir, melancarkan rezeki, melatih pikiran positif, dan meningkatkan rasa syukur. Tak hanya bermanfaat untuk pribadi, namun uang yang disedekahkan juga dapat bermanfaat bagi penerima. Apalagi saat adanya COVID-19 ini, ya banyak sekali orang-orang yang mendapatkan kesulitan ekonomi. Dengan kita bersedekah, sedikit banyaknya dapat memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu. Yang ketujuh, menikah di bulan Syawal. Amalan yang terakhir adalah menikah, melaksanakan pernikahan pada bulan Syawal. Tentunya ya kita memang tidak asing dengan adat istiadat ini ya, karena banyak sekali umat Islam ya yang menikah pada bulan Syawal. Bahkan dikatakan bulan Syawal adalah bulan pernikahan, karena banyak sekali orang-orang yang menikah pada bulan Syawal. Namun demikian, ini bukan sekedar adat istiadat, karena pada zaman dahulu ya Rasulullah SAW telah melaksanakan pernikahan, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Nasai yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menikahiku Aisyah pada bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Nah, ini adalah hadis riwayat Muslim dan Nasai. Nah, hadis ini menjadi landasan ya bagi umat Islam untuk menikah pada bulan Syawal, sehingga ini tidak hanya menjadi adat istiadat namun juga sunnah Rasulullah SAW. Namun demikian, sunnah ini hanya berlaku untuk mereka yang mampu secara fisik, finansial, dan psikologis. Adapun mereka yang belum mampu secara fisik, finansial, dan psikologis, maka masih ada 6 amalan lainnya yang dapat dikerjakan pada bulan Syawal. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa dan meraih surga. Baik, demikian ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.